Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Barokah dari SD Negeri 1 Serubut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya tentang laporan rencana aksi perubahan 5 tahun ke depan untuk tugas orientasi Kabupaten Cirebon. Saya angkatan 1 P3K tahun 2024. Yang pertama ada pendahuluan yang latar belakangi. Untuk mewujudkan ASN yang profesional, diperlukan pola baru dalam penyelenggaraan orientasi bagi P3K. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Orientasi menjadi tahap penting untuk memperkenalkan para P3K dengan lingkungan kerja, tugas dan tanggung jawab mereka, serta dapat memberikan informasi tentang kode etik, aturan disiplin, dan tata nilai yang harus dipegang oleh P3K. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi ini yaitu yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaannya, orientasi ini dimulai dari tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 melalui sinkronus dan asinkronus. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna terciptanya stabilitas nasional. Berikut struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kemudian yang pertama, penempatan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, penilaian kinerja, keempat, penggajian dan tunjangan, kelima, pengembangan dan kompetensi, keenam, pemberian penghargaan, ketujuh, disiplin. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Visi dan misi SD Negeri 1 Serubut. Visinya yaitu terwujudnya sekolah yang berkualitas, berakhlak mulia, serta berwawasan nasional. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan iman dan takwa, serta berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang keempat, memotivasi siswa berprestasi. Adapun tujuan di SD Negeri 1 Cilebut yaitu yang pertama, tercapainya peningkatan akademik dan non-akademik. Yang kedua, tercapainya mutu lulusan sekolah yang unggul dan berkualitas. Yang ketiga, tercapainya sekolah yang sehat dan bebas sampah. Yang keempat, terlaksananya pembiasaan 5S dan 1P, yaitu salam, salim, senyum, sapa, santun, dan peduli lingkungan. Yang kelima, tercapainya kedisiplinan, baik dari pendidik dan peserta didik. Yang keenam, pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketujuh, terlaksananya peningkatan kerjasama dengan orang tua siswa, komite sekolah, instansi atau lembaga, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Berikut susunan struktur organisasi yang ada di SD Negeri 1 Cilebut. Adapun fungsi seorang guru yaitu yang pertama, guru bertugas mengelola pembelajaran. Yang kedua, guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab guru meliputi menyusun minggu efektif, program tahunan, program semester, silabus, RPT, program remedial dan pengayaan, program analisis ulangan harian. Yang keempat, guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran atau pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. Dan yang kelima, pembinaan terhadap siswa dan pengelolaan kelas. Saya akan memaparkan rencana aksi saya di SD Negeri 1 Cilebut, yaitu pada tahun 2024, saya melakukan persiapan awal. Kemudian di tahun 2025, saya akan melakukan sosialisasi PHBS, terus pembuatan poster, terus kegiatan jungsi, dan program sarapan bersama 1 kali seminggu. Kemudian di tahun 2026, saya akan melakukan kegiatan rencana aksi yang pertama, bekerja sama dengan petugas kesehatan. Yang kedua, pembiasaan K3 terhadap warga sekolah. Yang ketiga, melakukan pemilihan sampah. Yang keempat, gerakan reboisasi. Kemudian di tahun 2027, saya akan melakukan pemanfaatan sampah atau daur ulang, kemudian pameran terkait hasil karya siswa. Yang terakhir, penutupan. Kesimpulannya adalah, dengan adanya orientasi ini, maka dapat memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen ASN P3K itu sendiri. Adapun sarannya, yang pertama bagi guru, dalam melaksanakan tugas hendaknya lebih profesional sehingga peran dan fungsi guru benar-benar berpengaruh besar bagi kesuksesan generasi bangsa. Yang kedua, bagi sekolah perlu memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan belajar mengajar, memperhatikan sarana dan prasarana, dan melakukan motivasi juga terkait pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Yang terakhir, penutup.